Dalam sebuah band, sentralisasi seorang vokalis memang sangat besar sekali. Bahkan bisa dibilang, vokalis adalah nyawa dari bandnya sendiri. Tentunya tanpa mengesampingkan para personel lain yang juga memiliki kontribusinya masing-masing dalam proses berkarya. Maklumlah, di atas panggung mau tak mau vokalis adalah congornya band. Dia yang menyampaikan untayan-untayan lagu dan mengundang emosi penonton. Dan salah satunya adalah Dolores O'Riordan, salah satu vokalis wanita dengan suara terhebat sekaligus nyawa dari band The Cranberries. Dengan suara vokalnya yang kuat, ia telah membuat band rock Irlandia Cranberries sukses secara global di tahun 1990-an, pun hingga akhir hayatnya. Lalu, bagaimana sekelumit perjalanan karir Dolores O'Riordan hingga mendunia bersama The Cranberries? Yuk langsung saja kita gaskan! The Cranberries terbentuk di kota Limerick, Irlandia pada tahun 1989. Awalnya band ini bernama The Cranberry Saws dengan formasi awal Neil Quinn pada vokalis, Noel Hogan pada gitaris, Mike Hogan pada bassis, dan Fergal Lawler pada drummer. Nah, sedangkan Dolores sendiri terlahir dengan nama Dolores Mary Eileen O'Riordan. Ia lahir pada tanggal 6 September 1971 di Limerick, Irlandia, sebagai anak bungsu dari 7 bersaudara. Bakat bermusik Dolores sudah terlihat sejak ia masih sangat muda. Bayangkan, di usia 12 tahun ia sudah bisa menulis lagu dan musiknya sendiri. Karir bermusik Dolores baru benar-benar terwujud secara profesional saat ia terpilih jadi vokalis grup The Cranberry Saws yang lantas berubah nama jadi The Cranberries. Awalnya Dolores tertarik dengan iklan yang menyebut bahwa sebuah band membutuhkan vokalis perempuan. Kemudian di tahun 1990, Dolores mengikuti audisi, lantas akhirnya lolos, dan resmi bergabung dengan The Cranberries, menggantikan posisi vokalis Neil Quinn. Band-band di Limerick biasanya hanya membawakan lagu-lagu yang sudah terkenal. Jadi ketika Dolores bertemu band yang pada awalnya bernama The Cranberry Saws itu, dia benar-benar terpesona karena mereka ingin menulis lagu-lagu mereka sendiri. Setelah band terbentuk, mereka mengumpulkan uang bersama untuk demo dan mengirimkannya kepada perusahaan rekaman. Ya, perubahan nama membuat Cranberries menjadi bintang internasional. Didominasi suara gitar dan genre rock alternatif, membuat band ini semakin terkenal di tengah musik grunge yang menyerbu dunia musik saat itu. Ditambah lagi lagu-lagu The Cranberries yang ditulis Dolores memiliki makna yang dalam dan gelap. Semakin kuat juga dengan karakter vokalnya yang karismatik dan unik. Kesuksesan band ini terlihat dari penjualan fisik album mereka. Album debut Cranberries tahun 1993, Everybody Else Is Doing It So Why Can't We, mampu terjual jutaan kopi dan menghasilkan hit Linger. Selanjutnya, Cranberries mengeluarkan album No Need to Argue yang menjadi nomor 1 di Australia, Prancis, dan Jerman, serta nomor 6 di Amerika Serikat. Album ini juga memunculkan single Zombie yang syarat bermuatan politis. Album ini mencapai nomor 1 di seluruh Eropa. Cranberries juga menjual sekitar 40 juta rekaman album di seluruh dunia. Band asal Irlandia ini juga sukses merilis album To the Faithful Departed tahun 1996 dan Bury the Hatchet tahun 1999, serta Wake Up and Smell the Coffee tahun 2001. Namun, band yang dibentuk pada tahun 1989 ini sempat vakum pada tahun 2003. Dolores pun melanjutkan karir bermusiknya dengan merilis album solo Are You Listening pada tahun 2007 dan No Baggage pada tahun 2009. Dolores O'Riordan mengatakan kepada AFP dalam sebuah wawancara di tahun 2012 bahwa bandnya hanya perlu beristirahat karena telah terjebak dalam sebuah zona nyaman. Beberapa tahun kemudian, mereka akhirnya bersatu kembali dalam sebuah reuni dan sukses membuat album Roses yang dikeluarkan pada tahun 2011. Kesuksesannya bersama Cranberries dan solo karir membuat Dolores sebagai salah satu wanita terkaya di Irlandia. Tetapi di saat yang sama, dia harus berjuang dengan masalah kesehatan fisik dan mental. Dia dikabarkan mengalami depresi yang menyebabkan terlibat dalam sejumlah masalah, termasuk masalah dengan hukum. Tak ingin kalah dengan penyakit dan masalahnya,
Bersama Cranberries, ia merilis album akustik Something Else pada tahun 2017, yang merupakan album terakhirnya bersama Cranberries. Mereka juga telah melakukan tur ke Eropa dan Amerika Utara. Namun sayangnya, tur ini sempat dibatalkan karena Dolores menderita masalah punggung dan tulang belakang. Seakan takdir tak bisa ditebak, Dolores O'Riordan ditemukan tenggelam di bak mandi di kamarnya di Hotel Hilton di Park Lane, London pada tanggal 15 Januari 2018. Ia meninggal pada usia 46 tahun. Saksi ahli mengatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda cedera atau bukti melukai diri sendiri yang ditemukan. Kata saksi ahli adalah kadar alkohol yang berlebihan. Dikatakan pula ia menginap di hotel di London untuk rekaman sebelum menggelar tur pada tahun 2018. Flashback lagi ke belakang nih guys. Semasa hidupnya, Dolores tampil cemerlang di belantika musik dunia. Bisa dibilang, Dolores bersama The Cranberries memberikan warna baru kepada belantika musik tahun 1990, di mana pada saat itu aliran grunge music lagi jaya-jayanya dengan grup Nirvana sebagai kepalanya, lalu diikuti oleh Soundgarden dan Pearl Jam. Keberhasilan penjualan album membawa The Cranberries tur keliling dunia, hingga akhirnya mereka sampai pada titik jenuh dalam bermusik dan menyatakan vakum. The Cranberries kemudian bereuni, tempat yang dipilihnya istimewa, Indonesia. Mereka tampil dalam acara Java Rockin' Land di Ancol, Jakarta pada tahun 2011 lalu. The Cranberries mementaskan hampir semua hits malam itu. Mereka sadar, penggemarnya sudah sangat merindu. The Cranberries telah lama menghilang. Obat paling mujarab untuk membayar tuntas kerinduan para penggemar adalah dengan memainkan hits yang ada. Dolores bernyanyi seolah energinya tak akan habis. Vokalis kelahiran 6 September 1971 tersebut masih atraktif serupa pemudi usia 20-an. Dia fasih memainkan gitar dan bergonta-ganti pakaian, dan yang membuat penggemarnya makin kesemsem, Dolores tak pelit menyapa. Malam itu benar-benar milik The Cranberries, Dolores, dan ribuan penggemarnya. Kini, setelah kepergian Dolores, The Cranberries mengeluarkan album baru sebagai penghormatan untuk sang vokalis. Album itu memuat 11 lagu yang sempat mereka rekam saat masih bersama Dolores. Dimulai dari single berjudul All Over Now dan berakhir pada In The End yang menjadi tajuk album mereka. Album penghormatan itu ternyata masuk nominasi untuk kategori album rock terbaik dalam ajang Grammy Awards 2020. Dolores boleh jadi sudah bernyanyi di surga sana, tapi sisa-sisa suaranya masih nyantol kuat di dunia sini. The Cranberries mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan, Dolores akan hidup selamanya dalam lagu-lagunya. Ia membawa pengaruh besar dan positif ke banyak orang, dan itu membuat kami bangga. Meski perjalanan The Cranberries terhenti di album In The End atau album Remembering Dolores, sebuah kompilasi lagu-lagu pilihan dari diskografi Cranberries yang rilis September 2021 lalu, band asal Irlandia ini yakin sosok Dolores akan terus dikenang selamanya. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian guys? Apa saja lagu-lagu The Cranberries favoritmu? Bisa gaskan ya pendapatmu di kolom komentar. Oke sekian, salam rock and roll.